Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salli ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abdahu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita fursah, kesempatan baik untuk senantiasa kita sujud kepadanya, menyerahkan diri kepadanya, tunduk kepadanya, agar kita memiliki kehidupan yang baik, hati yang lembut, hati yang senantiasa mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga kita berselawat pada kedua sana kita, suri dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak memberikan kepada kita an-nasahih wa risyadat, nasihat-nasihatnya, arahan-arahannya. Nasihat-nasihat, arahan-arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentunya sering kita baca di dalam hadis-hadis beliau, sabda-sabda beliau. Dan tentunya juga kita berselawat pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga mereka yang selalu istiqamah mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah nanti. Para hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita mafhum, memahami tentang bagaimana Al-Quran. Al-Quran yang sering kita bermuamalah dengannya, berinteraksi dengannya, membacanya, mentadabburinya. Maka itulah seorang ulama mengatakan faqra wa tadabbar wa'mal. Ulama mengatakan bacalah, resapi katanya, dan beramallah dengannya. Kenapa demikian? Karena Al-Quran begitu banyak mengajarkan kepada kita. Pengaruhnya begitu dahsyat. Dua di antaranya, yang pertama adalah sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan, menjelaskan innallaha yarfa' bihadzal kitab wa yad'ul akharin. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yarfa' bihadzal kitabi aqwaman. Allah mengangkat derajat kaum dengan Al-Qur'an, wa yad'ul akharin, dan merendahkannya dengan Al-Quran, yang lainnya. Hadis ini berbicara asbabul urutnya. Hadis ini tatkala Umar itu bertemu dengan seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Nafi' bin Harith, laqiya bi Usfan, bertemu dengan Umar di Usfan. Karena beliau gubernur di Mekah Al-Mukarramah. Ya. Beliau gubernur di Filwadi. Ya. Tatkala kemudian Umar itu menyampaikan kepada Nafi' bin Abdul Harith, ya, menugaskan di kota Mekah Al-Mukarramah, maka Umar berkata kepada Nafi', siapa yang engkau akan berikan amanah di distrik ini, di Al-Wadi ini, kata Umar. Maka Nafi' bin Harith mengatakan Ibnu Abzah. Sampai-sampai Umar mengatakan karena Ibnu Abzah ini asing, tidak pernah didengar oleh Umar. Siapa ini Ibnu Abzah? Ya, tidak pernah didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena asing. Maka Nafi' bin Abdul Harith mengatakan,
bahwa Ibnu Abza itu maula min mawalina. Beliau adalah bekas budak kami, salah satu bekas budak kami. Yang mendengar Umar bin Khattab alasan pernyataan yang disampaikan oleh An-Nafi bin Haris ini, sehingga beliau mengatakan, qala mastakhlafta alaihim maula. Begitu herannya, kenapa kau jadikan orang itu, budak itu, ya kau amanahkan itu, ya, sebagai pejabat di Al-Wadi. Kenapa demikian? Kenapa tidak ada lain, sahabat-sahabat yang lain? Ini heran Umar menyampaikan begitu. Maka al-hujjah, alasan yang dilontarkan oleh An-Nafi bin Haris itu beliau mengatakan huwal qari li kitabillah wa alimun bil faraid. Ini dahsyat. Alasan yang sangat luar biasa. Alasan yang masuk logika yang dikemukakan oleh Al-Harith An-Nafi bin Al-Harith mengatakan huwal qari li kitabillah. Orang tersebut Ibnu Abza ini salah satu budak kami, dia adalah al-qari li kitabillah, ahli Al-Qur'an. Dia ahli Al-Qur'an. Wa alimun bil faraid, dan dia paham tentang ilmu faraid. Sehingga kemudian Umar bin Khattab menyampaikan qala Umar amma inna nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam qad qala. Umar berkata bahwasanya nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bil akharin. Dan inilah lantaran kenapa Al-Qur'an ini mengangkat derajat seseorang itu dan akan merendahkan seseorang. Kalau kita lihat bagaimana fisik atau status stratanya Ibnu Abza ini berbeda dengan kita. Dia budak. Kalau dulu di era Rasulullah SAW budak itu rendah. Bahkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah memerdekakan budak yaitu Bilal bin Rabah. Di mata seseorang itu budak rendah. Bahkan kita melihat bagaimana di mata kita, bahkan sebagian kita atau di antara kita mengatakan bahwa asisten rumah tangga itu tidak sebanding dengan kita strata. Tidak strata dengan kita. Tetapi Al-Quran tidak demikian. Ya. Bahkan lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dia mengislamkan di depan Rasulullah SAW, menyatakan Islam di hadapan Rasulullah SAW dan Umar dan dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dia berlari karena dikejar-kejar orang-orang kafir Quraisy. Dikejar-kejar. Apa yang terjadi? Karena dia hausnya luar biasa bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud ketika itu dia sedang mengembala kambing. Rasulullah mengatakan, apakah ada susu yang bisa aku minum? Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ini bukan kambingku. Ini kambing pemilik Tuhanku. Maka kemudian apa yang disampaikan, kata Rasulullah SAW mengatakan, datangkan kepadaku jad'ah. Jad'ah itu adalah anak kambing yang belum dikawini. Anak kambing betina yang belum dikawini. Didatangkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Al-jad'ah. Maka dipeganglah puting susu itu oleh Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seketika itu puting susu itu adalah membengkak. Maka Rasulullah SAW memerasnya sampai juga adalah Abu Bakar As-Siddiq itu memerasnya. Begitu herannya. Setelah meminumnya, kempes kembali, normal kembali. Maka Abdullah bin Mas'ud ini adalah dia heran luar biasa. Dia mengatakan alimni. Langsung mengatakan alimni, ajarkan aku. Ya. Apa yang kau ucapkan tadi? Seketika itulah Abdullah bin Mas'ud adalah menghafal apa yang diucapkan Rasulullah SAW. Berdasarkan riwayat adalah bahwa Abdullah bin Mas'ud itu menghafal 70 surat Al-Quran. Siapakah Abdullah bin Mas'ud? Sahabat yang ke-6 yang fisiknya berbeda dengan kita. Hatta sampai kemudian ketika Rasulullah SAW itu memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk naik pohon mengambil sesuatu.
Orang yang di bawahnya ketika Abdullah bin Mas'ud naik ke pohon itu mengambil sesuatu atas perintah Rasulullah SAW, orang yang di bawahnya mentertawakan Abdullah bin Mas'ud. Kenapa demikian? Karena betisnya Abdullah bin Mas'ud itu sangat kecil. Karena kecil sekali, dia tertawa. Abdullah bin Mas'ud itu adalah orang yang cebol, orang yang rendah, pendek, kecil, cebol. Maka orang itu tertawa ketika Abdullah bin Mas'ud itu naik ke pohon. Maka Rasulullah SAW begitu marahnya sangat luar biasa. Kalau dibandingkan, ya, ditimbang beratnya betisnya, ya, Abdullah bin Mas'ud dengan Jabal Uhud, dengan Uhud, ya, Bukit Uhud, maka kata Rasulullah mengatakan, maka beratnya itu adalah beratnya betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Masya Allah ini Al-Quran mengangkat derajat seseorang, tidak melihat fisiknya, dia fisiknya cebolkah, fisiknya dia tunanetra, fisiknya dia tidak bisa melihatkah, dan sebagainya, atau tidak melihat mendengarkah. Kalau orang itu cinta dengan Al-Quran, maka Allah yarfa' derajatah, diangkat derajatnya. Kalau kita enggak, hari-hari kita dengan handphone, hari-hari kita dengan bisnis, hari-hari kita dengan gibah politik, hari-hari kita adalah bagaimana menjatuhkan orang, hari-hari kita bagaimana menghina orang, hari-hari kita bagaimana merendahkan orang, tidak pernah dekat dengan Al-Quran. Yang terjadi adalah galau. Lihat, kita bandingkan kita sebagai manusia yang punya akal sempurna, kita bandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan jin. Kita nggak pernah serius, tidak pernah fokus membaca Al-Quran. Maka wajarlah usia biologis kita yang 50 tahunkah, 40 tahunkah, berapa ayat, berapa surat yang kita hafal. Nggak sebanding dengan usia biologis kita yang Allah berikan kesempatan hidup pada hari ini. Nggak sebanding dengan hafalan surat kita. Kita mengatakan kita bukan ahli Quran, Ustaz. Kita tidak pernah belajar Al-Quran. Kita tidak pernah berusaha, tidak pernah fokus. Lihatlah ketika bagaimana dalam surat Al-Jin. Ini jin saja begitu luar biasa. Ketika menyampaikan dalam surat Al-Ahqaf ayat 29-30. Ya. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan, ya, nafaran minal jin, rombongan dari jin, yastami'una al-Qur'an, mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaruhu, ketika jin itu hadir, ya, hadir mendengarkan, qalu ansitu, apa yang disampaikan oleh jin itu mengatakan, maka tatkala mereka hadir, maka mereka mengatakan diamlah, fokus, ansitu. Beda kalimatnya ansitu dengan isma'u, istami'u. Kalimat istami'u dengan wasma'u itu berbeda. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada kemudian huruf-huruf ziyadah, ada huruf tambahan, sami'a, dia hanya mendengar. Kalimatnya istami'u, maka ada harfu ziyadah alif, ada sa, ada ta. Istami'u talabal istima'. Kalau wa ansitu, ini bukan hanya diam biasa, bukan hanya diam uskutu, diam saja, bukan. Tapi wa ansitu adalah dia diam, dia tarkiz, dia fokus, dengarkan Al-Quran. Kita lebih banyak membiasakan kita adalah kita nyimak dengan syair-syair musik. Maka wajar di antara kita orang yang kemudian syair-syair musik itu kita lebih banyak menghafalnya ketimbang ayat Al-Quran. Kita mengatakan bahwa musik itu mengademkan diri kita. Enggak ada. Enggak ada yang namanya musik itu menghadapkan diri kita. Enggak ada. Hanya Al-Quran yang bisa mengademkan diri kita. Hanya Al-Quran bisa menghadapkan diri kita. Maka itulah disampaikan qalu ansitu falama qadhiya, ketika mereka adalah kelar mendengarkan, menyimak Al-Quran dengan baik fokus, wallau ila qaumihim, kemudian dia datangkan kaumnya, mundirin, dan memberikan sebuah peringatan. Kalau tidak, kita enggak. Pernahkah kita sampaikan hadir di majelis taklim, kemudian kita sampaikan kepada anak-anak kita, tadi loh ustadz kita nyampaikan begini gini bla bla bla. Oh, tadi menyampaikan nggak boleh gibah. Sampaikan nggak boleh gibah. Ternyata enggak. Bahkan di antara kita mengatakan asik. Oh, asik. Oh, ayo kita gibah jamaah, kita gibah barengan. Masya Allah.
Ini tingkah laku kita pada akhir zaman. Maka itulah jamaah salat zuhur yang ta'ala dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari mengatakan tilkal sakinata tanazzalat bil Qur'an. As-sakinah, al-itmi'nan, ketenangan jiwa, ketenangan hati, tatanazzalat bil Qur'an. Itu datangnya dari Al-Qur'an, bukan dari musik, bukan dari permainan, bukan healing-healing, tapi Al-Quran. Healing-healing itu hanya bumbu dalam kehidupan, tapi Al-Quran itu adalah paling utama dalam kehidupan. Maka itulah Rasulullah SAW pernah memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Iqra' alayya, baca Al-Quran kepadaku. Sampai-sampai kemudian Abdullah bin Mas'ud ini enggan untuk membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW. Kata beliau mengatakan, bagaimana Rasulullah membacakan Al-Quran? Wa alaika unzil, sementara Al-Quran diturunkan kepadamu. Ini Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah yang ke-6 yang masuk Islam. Hatta sampai kemudian beliau membaca Al-Quran, ya, dibacakan Al-Quran. Bagaimana sikap Rasulullah SAW? Rasulullah menangisnya. Ya Rabb, ya Rabb. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, kapan terakhir kita nangis membaca Al-Quran? Yang menjadi pertanyaan kita, kapan kita terakhir membaca Al-Quran, menangis membaca Al-Quran? Yang menjadi pertanyaan kita adalah, kapan kita menghafal Al-Quran? Kalau kita usia biologis kita adalah 50-40 tahun, paling 3, kalau kita 1/3 kita sudah menghafal Al-Quran. Atau kemudian setengah kita menghafal Al-Quran. Paling tidak juz 30 lah kita baca Al-Quran. Ketika anak kita sakit, baca Al-Quran. Ketika mertua kita sakit, membaca Al-Quran. Ketika kemudian kita mengunjungi, baca Al-Quran. Ketika kita pindah rumah, kita baca Al-Quran. Maka yang terjadi itu adalah Allah memberikan pertolongan kepada kita. Bukankah kita pernah mendengar bahwa orang yang senantiasa membaca Al-Quran, ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah syafaat bagi orang yang membaca Al-Quran. Bukankah kita pernah mendengar? Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah sejauh mana kita mempraktekkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Jamaah salat zuhur yang ta'ala, mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini kita bisa waqra' wa tadabbar wa'mal. Apa kata ulama? Imam Syafi'i mengatakan waqra', bacalah, wa tadabbar, resapi, wa'mal, dan amalkanlah. Mudah-mudahan 3 hal itu kita bisa lakukan. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan ketenangan jiwa bagi kita dan Allah angkat derajat kita dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.